Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi di program Cangkir Tasawuf, episode yang ke-104. Di episode kali ini kita masih akan melanjutkan kajian kita tentang Nabi Ibrahim yang tidak terbakar ketika dibakar oleh kaumnya dan kemudian bisa meloloskan diri dari kerumunan massa yang sedang menghakimi beliau itu. Kita akan melanjutkan kajian ini karena masih ada pertanyaan yang kayaknya berkembang di forum kita dan perlu diklarifikasi. Sebelum kita melakukan klarifikasi lanjutannya, maka kita perlu menghubungkan sedikit ya kajian kita supaya nyambung dengan kajian yang lalu. Kesimpulan dari apa yang telah kita kaji di episode yang lalu adalah pendekatan secara ilmiah, kenapa Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Kita sudah menemukan atau melakukan kajiannya, bahasanya secara ilmiah, bahwa ada dua mekanisme yang memungkinkan seseorang atau bahkan material tidak terbakar. Yang pertama adalah dari sisi materialnya. Ada perlindungan terhadap material itu yang menyebabkan material itu tidak terbakar. Kita sudah melakukan pembahasannya bahwa secara ilmiah dimungkinkan sebuah benda, sebuah materi itu tidak terbakar dikarenakan ada sebuah medan elektromagnetik yang melindunginya. Kita bisa membayangkannya seperti magnet yang ketika didekatkan itu terjadi gaya tolak menolak ya, dikarenakan ada medan magnet yang melindunginya. Nah, dalam pendekatan ini maka kita bisa membayangkan sebuah benda tidak terbakar ya, panas itu tidak bisa membakar benda itu dikarenakan ada medan magnet itu. Kita menyebutnya sebagai semacam jaket magnetik. Tidak kelihatan jaketnya, tidak kelihatan pelindungnya itu, tetapi kita bisa merasakan ada sebuah medan yang melindunginya. Ya, ini terbukti secara ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa panas bisa disilding dengan menggunakan medan magnetik itu. Nah, ini sudah bisa dibuktikan di reaktor nuklir, yaitu reaktor fusi atau termonuklir, di mana di sana ada sebuah medan magnet yang menyebabkan panas yang keluar dari reaktor nuklir itu tidak bisa keluar dikarenakan tersilding atau terkungkung di dalam botol magnetik. Oke, ini mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua secara saintifik juga dimungkinkan bahwa bukan dari material yang dibakar, melainkan dari apinya. Apinya yang tidak menghasilkan panas yang cukup. Yang istilah Al-Quran adalah Allah memerintahkan untuk mendingin. Jadi api itu bisa mulai dari yang panas ribuan derajat, turun ke ratusan derajat, turun ke puluhan derajat, disebabkan oleh mekanisme oksidasinya yang tidak sempurna. Ya, jadi pembakaran itu akan menghasilkan panas yang semakin tinggi dikarenakan terjadi reaksi oksidasi. Ya, reaksi bahan bakar itu biasanya adalah hidrokarbon yang bereaksi dengan oksigen. Nah, ketika oksigennya ini menurun, semakin turun, maka panas yang dihasilkan itu semakin turun. Istilahnya mendingin. Jadi api bisa berada pada ribuan derajat dan bisa melelehkan logam, apalagi material yang lebih lunak seperti badan manusia. Tetapi kalau itu reaksinya semakin rendah ya, hasil panasnya semakin rendah, mendingin, maka ada satu titik
suhu di mana dia tidak melukai lagi. Nah, ini juga sudah saya jelaskan panjang lebar di episode yang lalu, silahkan dicek kembali atau disimak kembali, bahwa ada satu kondisi di mana temperaturnya sedemikian dinginnya sehingga api itu tetap menyala tetapi tidak melukai dikarenakan suhunya cuma puluhan derajat. Oke, ini pendekatan secara scientificnya. Nah, lantas masih muncul pertanyaan, loh, kalau kemudian api itu membakar kayu bakar sampai habis, itu artinya apinya kan cukup panas. Kenapa Nabi Ibrahim kok tidak terbakar? Padahal di sana digambarkan api itu katanya mendingin. Nah, ini perlu diklarifikasi. Kita akan mencoba melakukan kajiannya dengan pendekatan analisa ayatnya. Kita coba mempelajari situasi yang terjadi seperti apa waktu itu. Sehingga Nabi Ibrahim itu bisa meloloskan diri dari kobaran api. Kalau di episode yang lalu kita berbicara tentang Nabi Ibrahim tidak mempan, ya, dibakar, tidak bisa terbakar karena apinya mendingin. Nah, di episode kali ini kita fokus pada sisi yang berbeda, bagaimana Nabi bisa lolos dari kobaran api itu. Oke, kita lihat ayatnya, cukup banyak ayat yang bercerita menjadi kronologis yang memberikan kefahaman kepada kita, yang memberikan kesimpulan ternyata Nabi Ibrahim itu kemudian setelah tidak mempan dibakar bisa meloloskan diri dari kobaran api itu. Kalau kita membaca di dalam berbagai ayat ya di dalam Al-Qur'an, maka kita akan mendapati suasana yang kacau balau, yang chaos di saat-saat terjadinya penangkapan Nabi Ibrahim oleh masyarakat itu dan kemudian diadili, ya, mereka main hakim sendiri. Itu diantaranya diceritakan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 93 sampai 97. Di ayat ini Allah bercerita tentang bagaimana itu permulaan awal penangkapan itu, yaitu ketika Nabi Ibrahim melakukan perusakan, penghancuran patung-patung berhala yang membuat marah masyarakat pagan waktu itu. Karena patung-patung itu menjadi tuhan-tuhan mereka. Faragha alaihim dzarbam bil yamin. Lalu dihadapinya patung-patung berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya sekuat tenaga. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas-gegas. Qala atakbuduna ma tanhitun. Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat sendiri itu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan segala yang kalian bikin itu. Qalu binu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Mereka berkata, bikin bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita suasana saat itu yang chaos, ya, yang kacau karena terjadi kemarahan secara massal, ya, masif, masyarakat berduyun-duyun karena mendengar berita Ibrahim sedang merusak patung-patung yang menjadi Tuhan mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka? Karena kemarahannya itu mereka langsung berteriak-teriak, bakar dia, bakar dia. Bahkan di ayat yang lain digambarkan bunuh, bakar. Itu diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 24 misalnya. Fama kana jawaba qaumihi illa an qaluqtuluhu aw harrikuhu. Maka tidak ada jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan bunuh atau bakar dia. Jadi sahabat sekalian, Anda bisa membayangkan betapa situasi waktu itu ya chaos, ya, terjadi kerumunan massa yang pingin menghakimi Nabi Ibrahim dikarenakan melakukan perusakan terhadap keyakinan mereka atau patung-patung yang mereka sembah itu. Mereka cuma mengatakan bunuh atau bakar, bunuh atau bakar. Nah, kemudian digambarkanlah dalam ayat yang berbeda bahwa mereka kemudian membangun, ya, sebuah tempat untuk membakar Nabi Ibrahim itu. Qalu binulahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Bangunlah, dirikanlah bangunan bagi dia, bagi Ibrahim itu untuk membakarnya.
Fa'alquhu fil jahim, lemparkan dia, masukkan dia ke dalam api yang bernyala-nyala. Jadi sahabat sekalian, saya ingin menggambarkan kronologisnya ini untuk membangun kajiannya bahwa kenapa Nabi Ibrahim itu kemudian bisa lolos ya. Yang pertama adalah kondisinya sedang chaos. Yang kedua, mereka kemudian sambil marah, keinginannya cuma bunuh atau bakar. Maka Nabi Ibrahim itu dibawa, dipaksa ke satu tempat di mana kemudian mereka mendirikan sebuah bangunan untuk membakar Nabi Ibrahim. Nah, tentu bangunannya bukan bangunan permanen, tetapi gambarannya adalah bangunan yang katakanlah terbuat dari bagian dari kayu bakar itu atau bahan bakar itu. Tetapi karena digambarkan bunyanan oleh Al-Quran itu membentuk satu bangunan yang mungkin tumpukan kayunya sangat banyak ya, sangat tinggi. Sehingga itu digambarkan akan membunuh Nabi Ibrahim dalam proses pembakaran itu dengan setuntas-tuntasnya begitu. Nah, setelah itu kronologisnya adalah Nabi Ibrahim bukan ditempatkan dulu kemudian baru dikelilingi oleh kayu bakar, melainkan kayu bakar itu ditumpuk dulu kemudian dinyalakan. Karena itu ayat berikutnya mengatakan fa'alquhu fil jahim. Lemparkan dia kepada api yang sedang menyala-nyala. Jadi kondisinya bukan misalnya nih digambarkan Nabi Ibrahim diikat di tengah, di tiang, kemudian dikelilingi oleh kayu, kemudian baru dibakar. Bukan begitu kondisinya. Tetapi yang diceritakan oleh Al-Quran adalah ditumpuk-tumpuk kayu itu sampai membentuk bangunan yang tinggi, ya mungkin seperti menara begitu, dengan tumpukan kayu yang banyak, kemudian dinyalakan terlebih dahulu. Setelah menyala, Nabi Ibrahim dilemparkan masuk ke dalam tumpukan itu. Ini yang digambarkan oleh Al-Quran. Bahwa Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang sudah dinyalakan. Nah, lantas bagaimana kondisinya setelah dilemparkan itu? Itu diceritakan Allah di dalam kalimat kelanjutannya dalam surat Al-Ankabut ayat 24 itu. Setelah dilemparkan, kemudian ternyata Allah menyelamatkannya. Famakana jawaba qaumihi illa angqaluk tuluhu au harrikuhu fa anjahullahu minan nar inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Maka tidak ada jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan bunuh atau bakar, lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda Allah bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini mengatakan fa'anjahullahu minan nar. Maka kemudian Allah menyelamatkan Ibrahim minan nar, dari api itu. Nah, bagaimana proses penyelamatannya itu? Yang pertama ya sudah kita bahas tadi adalah Allah mendinginkan api itu. Allah mendinginkan api itu sehingga tidak melukai Ibrahim karena temperaturnya diturunkan sedemikian rupa. Tetapi masalahnya kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, bukankah kayunya terbakar sampai habis? Nah, disinilah kemudian di ayat yang berbeda Allah bercerita atau menginformasikan bahwa ternyata Ibrahim itu tidak terlalu lama di sana sehingga terbakar bersamaan dengan kayu yang kemudian terbakar habis itu. Ketika Allah mengatakan Allah menyelamatkannya dari api, maka satu api didinginkan, dan yang kedua ternyata sesaat setelah didinginkan itu Ibrahim bisa menyelinap kemudian membebaskan dirinya dari kobaran api itu. Dikarenakan memang tumpukan kayu yang demikian besar. Kemudian kondisinya itu sorak-sorai, seakan-akan ya chaos, ya mereka menjadi kurang cermat terhadap situasi yang sedang terjadi di situ. Nabi Ibrahim dilemparkan ya masuk ke dalam kobaran api, dibakar, tetapi apinya didinginkan oleh Allah, dan kemudian beberapa saat selanjutnya Nabi Ibrahim bisa melepaskan diri dan kemudian menyelinap. Nah, itu digambarkan oleh ayat yang berbeda oleh Allah. Di dalam surat As-Saffat ayat 98 Allah bercerita tentang tipu menipu, ya, tipu muslihat di sana. Begini Allah berfirman tentang kondisi waktu itu. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin.
mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang kalah atau orang-orang yang rendah. Jadi Allah menggambarkan suasananya itu adalah terjadi tipu muslihat, di mana mereka melakukan tipu muslihat, menangkap Ibrahim ya, dikarak, dibawa beramai-ramai untuk dibakar, tetapi kemudian Allah melakukan tipu muslihat juga kepada mereka untuk menyelamatkan Ibrahim. Yang ini diceritakan dalam sejumlah ayat. Allah bercerita di dalam surat Al-Anbiya ayat 68 sampai ayat 71. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhanmu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hei api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka hendak berbuat tipu daya terhadap Ibrahim, maka kami jadikan mereka itu orang-orang yang merugi. Wa najjainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan, kami lepaskan, kami hindarkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Ayat ini kembali memberikan gambaran kepada kita ketika Ibrahim dimasukkan ke dalam kobaran api yang sudah menyala, kemudian Allah mendinginkan beberapa saat api itu dengan cara, kalau secara sudut pandang ilmiahnya, oksigen yang masuk ke sana dibikin sedemikian minimalnya sehingga api tetap menyala tapi tidak menghasilkan panas yang cukup, dan kemudian kata Allah, Allah menyelamatkan ya Ibrahim. Kemudian Ibrahim bisa menyelinap, tidak terbakar dan kemudian tidak terlihat. Allah membuat tipu daya terhadap mereka sehingga Ibrahim bisa menyelinap keluar dari kobaran api itu. Kemudian Ibrahim menuju ke tempat keponakannya, yaitu Nabi Lut. Dan kemudian digambarkan dalam berbagai ayat yang lain, termasuk dalam ayat ini juga tadi digambarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut kemudian pergi meninggalkan kota itu. Ya, kota di mana mereka tidak lagi bisa menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, bahwa bertuhan itu bukan kepada patung-patung yang bikinannya sendiri itu, yang benar dihancurkan oleh Ibrahim dan mereka marah luar biasa itu. Ya, tidak begitu, tetapi mereka tidak bisa menerima ajaran Ibrahim itu. Maka Ibrahim memutuskan untuk pergi hijrah dari kota Ur itu menuju ke tempat yang lain bersama dengan Nabi Lut, yaitu keponakannya yang membenarkan ajaran Nabi Ibrahim. Nah, itu digambarkan oleh Allah di dalam surat As-Saffat, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi hijrah ke suatu tempat di mana Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Oke, jadi sahabat sekalian, Allah menceritakan itu dalam sejumlah surat bahwa terjadi tipu menipu ya secara muslihat, mereka melakukan tipuan, makar, maka Allah adalah pembuat makar yang paling baik, menyelamatkan Ibrahim secara teknis, mendinginkan apinya dan kemudian menjadikan perhatian masyarakat waktu itu kemudian menjadi lengah. Ibrahim bisa menyelinap, kemudian memutuskan untuk hijrah dari sana mengajak keponakannya. Nah, itu diceritakan kembali oleh Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 26, di mana Lut kemudian membenarkan kenabian Ibrahim dan kemudian mau diajak oleh Ibrahim untuk keluar berhijrah dari kota Ur itu menjadi atau ke tempat lain yang itu akan menjadi tempat yang diberkahi Allah untuk mengembangkan agama tauhid itu atau agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu. Fa amana lahu Lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Sahabat sekalian, jadi begitulah kurang lebih ya gambaran tentang kronologi kejadian pada saat itu di mana Allah bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim dari penghakiman masyarakat pada waktu itu. Mereka menghendaki bunuh, bakar, kemudian dimasukkan dalam api yang bernyala-nyala, dan kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan caranya yang di luar dugaan mereka, yaitu mendinginkan apinya dan kemudian memberi kesempatan kepada Nabi Ibrahim untuk lepas dari kobaran api itu menyelinap di antara kerumunan masyarakat yang saat itu sedang histeria untuk menghakimi Nabi Ibrahim itu. Maka sejak saat itu Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut hijrah dari kota Ur itu ke tempat yang berbeda ya, kemudian menuju ke Palestina, dan kemudian di jalur itulah Nabi Ibrahim mensiarkan agama Islam ini yang diturunkan kepada anak cucunya, anak keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sahabat sekalian, saya kira ini adalah melengkapi kajian kita di episode yang lalu, dikarenakan setelah kita bahas secara saintifik masih ada pertanyaan bagaimana Ibrahim itu bisa lolos. Ya, ternyata Allah menceritakan itu. Kita melakukan kajian ayat-ayatnya untuk melengkapi kajian saintifiknya bahwa Allah menyelamatkan Ibrahim dengan cara yang di luar dugaan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.